bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 8 Februari 2023. Sapaan sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai ayat 23. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat PRR Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang saat ini juga sedang bertugas di komunitas Magnificat PRR Yogyakarta. Mari kita menyiapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi Spiritus Paracletus Sanctus in minorum Dei, Fonsibus ignis caritas et spiritualis unctio, tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas sculptura, turite promissum Patris, sermone vitas sculptura, ascendebum et sensibus in funde amorem corribus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetuti. Hostembre pelas longius, pacem quedones frontinus, doctores ite previo, videmus omne nocium, doctores ite previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami haturkan segala puji dan syukur atas segala berkat, rahmat, cinta, dan kasih setia-Mu serta penyelenggaraanmu bagi hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru yang boleh kami nikmati, rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang boleh kami hembus dan kami hirup. Kami mohon ya Bapa, di awal hari yang baru ini, sertailah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, Mampukanlah kami untuk senantiasa menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia
dan juga di tengah sesama yang ada di sekitar kami. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup mereka. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, penginjil Santo Markus yang baru saja kita dengarkan bersama tadi mau mengajak kita sebagai murid-murid dan juga sebagai pengikut Yesus Kristus agar dalam kehidupan keseharian kita memiliki suasana dan juga ketenangan hati. Karena ketika kita memiliki hati yang tenang, batin yang damai, yang tentram, maka apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita akan membawa suasana kegembiraan dan juga membawa dampak yang positif bagi lawan bicara kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki hati yang tidak tenang, yang kacau balau, pikiran yang kurang tenang, akan membawa dampak yang negatif untuk perkembangan pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, seringkali pengalaman masa lalu secara sadar atau tidak sadar sering membawa luka batin untuk kita. Nah, ketika kita belum mengalami penyembuhan yang total, maka dengan sendirinya kita akan bertumbuh menjadi orang yang pemarah, orang yang pendendam, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memiliki sebuah pengalaman yang mungkin itu menjadi luka batin dalam perjalanan hidup saya sekian lamanya. Ketika itu saya duduk di bangku kelas 2 SD. Nah, kebetulan kami ada tugas dari guru matematika tentang perhitungan dan juga pengurangan. Karena saya belum terlalu memahaminya, maka saya sering meminta mama untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Nah, kebetulan pada siang itu ketika pulang sekolah ada om di rumah. Nah, lalu saya minta mama untuk mengerjakannya. Lalu om tidak menginginkan hal itu terjadi karena saya sebagai seorang siswa harus bisa mengerjakannya. Akhirnya om bersedia untuk mau mengajari saya, mau membantu saya untuk mengerjakan
tugas saya tadi. Karena saya entahlah grogi atau takut atau apa, saya sama sekali tidak bisa mengerjakan itu walaupun sudah dibantu. Akhirnya cara didikan Om itu sangat keras. Nah, di situ Om menggunakan kayu asam, ranting asam, lalu memukul jari saya karena saya tidak tahu menghitung, disuruh tambah 2 tambah 2 misalkan jari kanan 2, jari kiri 2, jam berapa waktu itu masih sangat ya. Akhirnya karena didikan Om yang keras, jari saya dipukul, saya takut, saya menangis. Nah, ternyata perilaku yang saya alami yang dilakukan oleh Om kepada saya itu membawa luka batin yang sangat luar biasa, sehingga saya bertumbuh menjadi pribadi yang mudah takut, yang mudah grogi, cepat gelisah. Puji Tuhan karena dibantu melalui pengolahan hidup, diolah, dan juga melalui latihan-latihan rohani, meditasi, kontemplasi, dan juga relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Akhirnya saya disembuhkan dari luka batin saya itu. Karena sebelum saya sembuh dari luka batin saya, ketika saya melihat orang lain yang memiliki kepribadian dan juga fisik yang tinggi, yang kekar seperti Om saya, dengan sendirinya saya akan menjadi takut, cemas, gelisah, grogi, dan lain sebagainya. Atau mungkin saja ada orang yang memiliki luka batin yang lain, misalnya karena situasi di luar sedang hujan, jadi mungkin ada orang tertentu yang ketika mendengar bunyi petir atau kilat itu mungkin menjadi takut. Nah, itu menjadi sebuah luka batin untuk dia, seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sehingga melalui bacaan hari ini, penginjil Santo Markus mau mengajak kita untuk bisa memiliki hati yang damai, hati yang tenang, bisa sembuh dari luka batin kita, dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin menggores batin kita menjadi terluka. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh dari luka batin itu? Yang pertama, kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, senantiasa membangun hidup doa yang terus menerus dengan Tuhan, sehingga dari situ kita boleh mengalami kebebasan atau juga boleh mengalami ketentraman dan juga kedamaian hati. Dan yang kedua, bahwa kita harus mampu untuk mengulang atau menerima kenyataan yang sudah terjadi, menerima pengalaman masa lalu yang mungkin membawa luka batin dalam diri kita. Kita harus mampu untuk menerimanya agar dalam kehidupan kita setiap hari kita semakin damai dan juga tentram dalam membangun relasi dengan orang lain. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa apa yang keluar dari mulut seseorang itulah yang menajiskannya. Karena itu tadi mungkin tidak memiliki hati yang tenang, hati yang damai. Karena apa yang seperti yang dikatakan Yesus pula, bahwa kalau apa yang diucapkan orang yang masuk ke dalam diri kita itu tidak menajiskannya. Jadi di sini kita diminta untuk sungguh-sungguh dan betul-betul membaharui diri kita untuk bisa memiliki situasi hati yang damai, batin yang tenang. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, berdasarkan pengalaman kenyataan saya tadi, semoga bisa membantu Bapak Ibu para saudara-saudari mungkin memiliki pengalaman masa lalu yang berbeda, tetapi sekiranya itu bisa membantu untuk mengolah atau melihat dan serta menerima pengalaman itu dengan cara tadi semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, rajin membaca kitab suci, karena di dalam kitab suci itu membuat kata-kata motivasi rohani yang sungguh luar biasa yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Semoga melalui permenungan yang sangat singkat, yang sederhana ini senantiasa membantu kita sekalian dalam menerima pengalaman masa lalu dan juga menata hari-hari hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Marilah kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan.
bagi semua mereka yang saat ini sedang dalam masa-masa sulit. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa bagi sesama saudara kami yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit dalam kehidupan mereka. Kami mohon berikanlah mereka kekuatan agar dalam menghadapi masa-masa sulit, tantangan dalam kehidupan mereka ini, mereka senantiasa menaruh harapan akan Dikau dan juga iman mereka semakin teguh akan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Kami mohon ya Bapa hadirmu bersama mereka, berikanlah mereka kesembuhan. Berkatilah segala obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka pun boleh mengalami pemulihan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan semua mereka yang saat ini sedang memperjuangkan keadilan. Kami mohon ya Bapa, bantulah para pejuang keadilan yang saat ini sedang berjuang. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan sehingga semua orang dapat merasakan kasih dan keadilan daripadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Putra Tuhan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sekalian telah bergabung dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu setia hadir menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.